Nah, ada beberapa akun yang kita laporkan terkait dengan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam media sosial, terkait kalau lebih detailnya terkait dengan masalah body shaming ya, menyamakan klien kami dengan sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas seperti itu. Jadi pada hari ini klien kami setelah sehari sebelumnya berkonsultasi dengan kami, melakukan proses laporan polisinya. Nah, perlu diketahui bahwa dugaan tindak pidana itu terjadi di dalam akun Instagramnya milik suami dari Mbak Heni, yaitu saudara RR atau Irfan ya, RR. Nah, yang patut kami sayangkan dalam narasi atau penghinaan tersebut, saudara RR ternyata ikut mengomentari. Nah, ini memang kami minta juga kepada penyidik nantinya memeriksa dan mengusut lebih lanjut apa maksud dan tujuan daripada saudara RR tersebut mengomentari hal tersebut. Ya, nah ini ya potensinya bisa jadi saksi atau malah bisa ditingkatkan lebih daripada itu. Tapi kita menunggu proses dari pihak kepolisian lebih lanjutnya seperti itu. Nah, mungkin dari saya situ, dari Pak Insang mungkin ada pengen disampaikan. RR belum kita jadikan sebagai terlapor, kita baru laporkan beberapa akun. Jadi kita menunggu dan kita menghormati sebenarnya proses dengan azas praduga tak bersalah. Apakah saudara RR nanti layak untuk dijadikan sebagai saksi saja atau ditingkatkan lebih daripada itu. Makanya kita tetap menunjukkan azas praduga tak bersalah seperti itu. Ya, kita lihat lebih lanjut lah dalam proses penyidikan ya nanti ya. Apa abang melihat ada sebuah konspirasi bang di sini bang untuk menjatuhkan klien abang? Ya sebenarnya kalau kita menduga-duga ya boleh-boleh saja kita menduga hal tersebut. Karena kalau kita mau melihat kepada akun yang mengomentari hal tersebut, itu akunnya ternyata kosong atau akun bodong. Kalau kata orang akun fake atau akun bodong seperti itu. Namanya siapa? Nah, siapa yang membuat? Ya kita harus telusuri lebih lanjut. Ya. Ini nama akunnya Keila 9898. Dia melakukan body shaming. Ya, body shaming terhadap klien kami. Nah, Di postingan body shamingnya gimana bang? Body shamingnya gimana Iya, bang? ikut mengomentarinya. Mungkin dilanjutkan? Iya, body shamingnya gini, ya saya membacakan langsung, Iya. ya, saya membacakan langsung dari isi komentar sehingga klien kami merasa nama baiknya dicemarkan, merasa difitnah. Salah satu poinnya aja dalam komentar tersebut ya, Keila 9898 lucu, mantan istri udah jelek, mohon maaf ya, nuntut 8 miliar. Sementara faktanya klien kami menurut kami tidak menuntut juga 8 miliar. Dari mana ini kan fitnah? Inilah yang menjadi kami sangat keberatan dengan komentar-komentar seperti ini. Gitu loh ya. Nah, RR komentarnya seperti apa bang di sosmed bang? Komentarnya kemudian dijawab, iya. Itu loh. Siap. Siap. Nah, Kemudian ada di komentar berikutnya lagi dijawab, iya. Berarti sama saja mengamini. Itu yang kami, itu yang kami akan laporkan. Ada berapa akun bang yang dilaporkan sih bang? Ada 3 akun ya. Ada 3 akun. Ini sementara atau pengembangan lainnya bang? Akun bodong laginya apa lagi? Ada 2 akun lagi sebenarnya ini dia di di Instagramnya Tante Rempo. Nah kurang lebih body shamingnya sama. Dan udah kita trace ini memang akun asli ya. Nah jadi itu 2 akun ini juga kita masukkan sebagai terlapor dalam hal ini. Nah mungkin untuk yang ini RR tidak kita lihat belum ada keterlibatan. Tapi untuk yang body shaming atau duga tindak pidana pertama, keterlibatan atau setidaknya keterlibatan daripada RR cukup ada di sana. Nah ini statementnya bang. Silakan. Ini gimana tentang hal ini? Kalau saya pribadi sih maksudnya saya kan ya masih udah sama beliau berdua kan, sama abang-abang saya udah konsultasi ya, dan saya juga kan masih jatuhnya istri ya, belum ketuk palu ya. Di situ sih saya menyayangkan aja sih kenapa dia jawab juga gitu, itu aja sih. Dan saya kan punya keluarga juga, saya nggak pernah jahat sama dia, teman-teman media tahu sendirilah kayak gitu. Maksudnya sedih aja sih saya, maksudnya kok tega sih kayak gitu sih, itu aja sih. Selama ini kan saya sama dia seperti apalah kayak gitu. Menyangka nggak?
Ya saya nggak pernah nyangka lah manusia itu kan apa ya, dia cuma janji aja kan, cuma mulutnya aja gitu kan, tapi buktinya kayak gini. Ya udah, saya harus menindak lanjuti lagi, dan saya alhamdulillah didukung sama lawyer saya gitu, dan keluarga saya juga dukung, jadi saya berani fight lah. Mbak, tapi ada komunikasi nggak? langsung nggak? Maksudnya udah komunikasi dengan Rio Revan nggak? Oh enggak, Kenapa sih kok komentar saya seperti udah itu? nggak pernah berkomunikasi lagi sama dia. Terkait isu yang nuntut 8 miliar itu benar kan, Bang? Enggak. Nah itu juga yang perlu kita klarifikasi. Kan ada dua nih, ya, satu penghinaan pencemaran nama baik dan satu fitnah. Akun tersebut menyatakan bahwa klien kami Henny ini melakukan tuntutan sebesar 8 miliar. Pertanyaannya dan faktanya, why not juga kalau kita tuntut 8 miliar gitu. Tapi faktanya kita juga nggak tuntut segitu. 4M ya, 4M, dan itu hal yang wajar sama sekali. Nafkah mut'ah dan idah yang dimintakan oleh seorang istri. Saya ingin mewakili perasaan daripada seorang istri, bagaimana coba perasaannya daripada klien kami ini nungguin suami, ya kan, selama dalam penjara. Selepas dia keluar dari penjara, dengan setia dia nungguin, membiayai diri sendiri, membiayai suaminya di dalam. Keluar dari penjara, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah gugatan cerai. Nggak sampai di situ saja, gitu loh. Ketika ada beberapa akun yang ikut melakukan penghinaan terhadap istrinya, ya kan, beliau bukannya malah membela, bukan malah mengklarifikasi, malah makin ngompor-ngomporin atau mengiyakan. Ini kan gimana coba perasaan seorang istri, seorang wanita seperti itu? Ya itu nantilah, itu konteksnya adalah persidangan di pengadilan agama, dan mohon maaf karena di persidangannya tertutup, kita nggak bisa omongin sekarang. Itu ada norma yang harus kita, dan azas yang harus kita taati. Ya pasti secara imaterial sudah pasti Batin lah ya. Batin lah, ya gimana sih perasaan seorang wanita? Gitu loh. Kasihan Apalagi loh. betul. Ini menuntut maaf atau ganti rugi? Ya kalau udah pidana, ya sudah pasti masalahnya lari ke pidana lah. Ya. Enggak lah, maksudnya saya juga kan selama rumah tangga juga kekerasan fisik, psikis gitu loh, mental, lahir, batin, saya udah maafin semua, tapi kayak begini udah cukup lah, saya kan manusia biasa. Dan pantas kesabaran lah ya. Postingannya Beberapa hari lalu lah. Artinya belum lama ya? Jadi kelanjutannya gimana, Bang Enda? Ya kelanjutannya kita ikuti proses hukumnya aja juga yang ada, karena ini kan baru kita buat laporannya, dan alhamdulillah sudah diterima laporan kita. Bukti cukup, saksi dan cukup. Nah, nanti kita inikan aja ya, kita shoot ya. Nomor laporannya LP 1759/9 Romawi garis miring 2020 PMJ RTS. Apa Bang itu pasalnya? Itu pasal apa? Ancaman hukumannya seperti apa, Bang? Nanti ya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 45. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE, junto pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Oke, Bang Heni, nanti pada harapan spesifik mungkin. Ya, coba ini dulu. Harapannya sih semoga nggak terjadi sama wanita lain ya. Nah. Itu aja sih, maksudnya biar saya jadi korban dan saya memperjuangkan maksudnya hak-hak saya sebagai wanita, dan semoga juga netizen ataupun haters ataupun yang maksudnya pasangan-pasangan lain bisa saling menghargai dan menghormati, biar bisa bermedsos lebih baik lagi dan bijak. Itu aja sih. Bang, sponsor itunya Bang, doang. Oke. Bang, Jadi gini ya, intinya gini, jadi secara mikro apa yang kami sampaikan seperti itu. Cuma secara luas, secara makro, bahwa memang harus ada aturan-aturan dan norma-norma kepatutan kita dalam bermedia sosial. Baik itu dalam para pengguna, dalam arti kata objeknya yaitu para public figure, maupun netizennya gitu loh. Nggak semua isi perut atau isi kepala itu harus disampaikan. Itu kan public area, sama aja kayak kita ngomong. Kalau kita ngomong kotor juga itu kan pasti sama saja. Itu bukan merupakan sesuatu hal yang patut dan layak, apalagi di iklim hukum kita maupun adat istiadat kita seperti itu. Ya, betul. Dan terus sedikit lagi Bang, tadi kan Abang bilang Rio Tinggiin, Bang, belum bisa nanti belakang saya. Bang, tinggiin. Berarti ada kemungkinan itu ya? ada kemungkinan apabila pengembangan nanti ke arah situ, monggo penyidik silakan. Sejauh ini yang dilaporin akun bodong tadi Bang ya? Ada akun bodong, ada akun real.